kalau semua udah rapi baru kita jalan biar kelihatan. Nah, oke, udah siap ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk mari yuk. Baris pertama jalan dulu dan baris kedua sebentar ada jarak dia nanti kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari Aliansi Rakyat Menggugat. Kami mau menuju ke Kejagung. Kami ingin tanya ke Kejagung bagaimana status Sylvester Matusina yang sebetulnya sudah inkrah dari 6 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang dan malah sempat menjabat sebagai komisaris. Sekarang statusnya bagaimana? Apakah masa Kejagung tidak bisa atau aparat keamanan masa tidak bisa sih menangkap seorang Sylvester Matusina? Ada apa? Apakah dia memang terlalu kuat untuk Kejagung atau seperti apa? Jadi nanti kita akan ke sana. Kita ingin tahu, kita ingin mengembalikan kewibawaan hukum Indonesia. Nyanyi apa? Garuda Pancasila, atulah pendukungmu, atulah pakamah. Sylvester, sila berkorban untukmu. Mana Sylvester? Pancasila rakyat negara, rakyat ada memusnahkan pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sylvester ya, di mana Sylvester? Kenapa kita membawa kentongan? Kentongan itu untuk memanggil maling, penjahat, apa menjadi suatu petanda kalau negara kita ini sedang banyak penjahat-penjahat yang berkeliaran. Ketahuan baru satu, Sylvester. Tapi kami yakin banyak sekali pada saat 10 tahun kemarin Jokowi menjabat di mana memang sudah tidak ada lagi hukum di Indonesia. Semua hukum itu tebal terhadap keluarga, terhadap relawannya Jokowi mania dan lain-lain. Jadi kami di sini ingin mengembalikan kewibawaan hukum Indonesia dan kami sebagai mak-mak, kalau memang Kejagung tidak bisa, biarlah kami yang akan membunuh Sylvester. Tangkap Sylvester! Tangkap Sylvester! Tangkap Sylvester sekarang juga. Tangkap Sylvester! Tangkap Sylvester sekarang juga. Tangkap Sylvester! Renaldi, jangan ada ini Pak. Iya punya aja dapat. Jangan cepet-cepet. Tangkap Sylvester, tangkap Sylvester sekarang juga. Tangkap Sylvester, tangkap Sylvester sekarang juga. Tangkap Sylvester, tangkap Sylvester sekarang juga. Ayo semangat. Tangkap Sylvester sekarang juga. Semangat. Tangkap. Abang jangan jauh. Tangkap Sylvester, tangkap Sylvester sekarang juga. Tangkap Sylvester sekarang juga. Tangkap Sylvester, tangkap Sylvester sekarang juga. Tangkap Sylvester, tangkap Sylvester sekarang juga. Jadi sebetulnya kejahatan itu malah adanya di lingkungan penguasa. Kebayang, seorang penguasa melindungi orang yang harus dari penjara malah bebas. Di sini kita rakyat, kita yang akan menggugat, kita yang akan bertanya, kenapa seorang yang sudah inkrah, kenapa dibiarkan untuk boleh dari televisi lagi. Tangkap Sylvester,
kita sendiri pribadi. Kalau memang belum ada jawaban, baik-baik. Tapi apa kata yang tadi mana? Yang pakai kaos putih. Dia bilang agensinya di luar aja. Maksudnya apa? Ini masih negara hukum, Pak. Ya, masih negara hukum. Kami berhak. Semuanya tuh sama di mata hukum. Kami akan tetap di sini sampai mereka mau menerima kita. Ayo, jangan ada di pinggir. Semuanya di tengah. Kalau bilang semua ada di tengah, kita sama. Selamat siang Pak Agus. Ya, selamat siang Pak Agus. Ya. Saya perwira pengamanan di sini. Oke, saya. Oke, Ibu saya layani dengan baik. Ya, makasih Pak. Oleh data. Oke. Kenapa? Oh, besok mau ketemu berapa orang? Kita nego. Tapi kalau ibu itu jalan, Oke. ibu namanya tidak mengganggu sama orang lain. Sekarang begini ya Pak. Pertanyaannya, kalau ada ibu-ibu nih yang mau melahirkan, Nah, Pak, sekarang begini juga Pak. Pertanyaannya saya Pak adalah, kalau saya hanya sudah bertanya, kenapa harus disulitkan? Kalau saya, mana yang bawa itu? Tolong deketin gue dong. Yang terima bang. Begini Pak, pertanyaan saya adalah, surat pasti sudah masuk karena dari minggu kemarin. Nah, kenapa perlu ditutup? Iya kan? Nah, tidak Pak, tidak. Kami juga tahu. ibu ngapain? Datang di sini mau ngapain? Oh, Pak, silakan. Begini Pak, silakan Bapak tanya kepada yang di dalam. Saya kan sudah itukan surat. Enggak, saya ini perwira kita tidak tahu di dalam itu. Ya makanya ini saya kenal sama ibu ini. Ya, ini aja. Ya kan saya udah kenal. Silakan. Begini aja. Udah. Biar beliau aja. Kami ini datang ingin mempertanyakan, mempertanyakan soal Pilkester Natuna ini. Oke. Kenapa beliau kasusnya sudah inkrah dan dimajukan ke PK juga sudah inkrah? Kenapa sampai hari ini tidak ditangkap? Kan gitu. Karena kan bukan hanya satu atau dua kali, tapi yang lain-lain juga kan sudah. Kenapa ada apa? Maka kami datang ARMN-nya atau emak-emak ini ingin mempertanyakan kejaksaan agung. Kenapa sih sebenarnya masalahnya? Kenapa sih nggak berani untuk menangkap kan gitu? Ya, itu. Inilah supaya nggak nanti nyambung. Iya, tapi kita harus ketemu dengan saya langsung. Sekarang boleh saya ngomong? Boleh. Terima kasih ya. Ini yang kami takutkan samanya. Nanti siapkan aja berapa orang. Semuanya tentunya kan. Siap. Dan semuanya kan pelaksanaan. Ya. 2 atau 3 orang. Ya Pak, kami mintanya 7 Pak, dengan YouTuber. Oke, nanti kita sampaikan. Sorry ya. Nanti kan itu. Sementara silakan. Silakan nego ke dalam. Jadi mundur gak lewat kasihan macet. Bapak janji ya, saya pegang omongannya Bapak Agus. Ya. Pak, tapi saya bisa, boleh saya bertanya? Boleh saya bertanya ya? Saya sudah jelas menerangkan ke Polda dan ke ini, kenapa? Berarti gini, koordinasi yang kurang bagus itu adalah antara Bapak dengan kita. Ayo minggir. Kita akan tunggu setengah jam. Kita akan tunggu setengah jam sampai Pak Agus bisa menjembatani kami. Setengah jam ya? 30 menit, 30 menit. Pak, Bapak ini yang diajak sombong banget. Saya itu hanya sebagai tidak saya sok-sokan. Inilah Takut sama sebetulnya Bu Nati sekarang gini, ada apa sih? Ada apa sih dengan Pilkester itu? Kenapa dia begitu sakti? Kenapa dia begitu istimewa? Apa jasanya dia terhadap negara kita? Apa coba? Hanya kepada Jokowi kan? Karena dia adalah ketua dari Jokowi ya. Nah, kenapa? Jadi kan sama dengan kita. Kita itu hanya ingin bertanya kok. Dan kita tidak bawa apa-apa. Harusnya sih diterima dengan baik. Tidak diintimidasi segala macam. Oke, terima kasih kepada seluruh pengamanan TNI Polri dan yang lain-lain yang hari ini ada di Kejaksaan Agung. Kami dari ARM atau emak-emak ini sebenarnya mudah
sudah mengirimkan surat dan pemberitahuan juga sudah. Mungkin karena banyak anak muda, banyak yang lain-lain, ini adalah namanya emak-emak, ya wajar. Mereka sudah berkali-kali datang, berkali-kali mereka juga mendatangi banyak instansi, tapi hasilnya memang sulit ya diterima. Dan dari kejaksaan ini juga mereka tidak proaktif dalam menyikapi persoalan-persoalan yang ada di Indonesia. Contohnya, Silventer ini kan juga rakyat biasa, seperti kami dan yang lain-lain. Tidak ada namanya kebal hukum. Harusnya diperlakukan yang sama. Jangan ini sudah inkrah, sudah berkali-kali dan ditolak PK-nya dan yang lain-lain. Kenapa sampai hari ini tidak juga ditangkap? Dan yang lain-lain, kasus ambil sendal bolong aja langsung ditangkap, langsung diproses. Inilah contoh-contoh kenapa kami para perempuan tua ini menyampaikan isi hati kepada Kejaksaan Agung agar ini menjadi catatan penting bagi kita semua, bagi para penguasa hari ini. Kami ini tidak muluk-muluk, kami tidak minta apa-apa, tapi hukum itu betul-betul dilaksanakan. Tidak ada namanya itu adalah si A, itu adalah si B. Kalau hukum itu tidak boleh tebang pilih, hukumnya harus hukum menjadi panglima untuk bangsa Indonesia. Tidak ada kata itu mantan presiden, itu adalah menteri dan yang lain-lain. Baru kemarin saya juga melihat kawan kita aktivis katanya kena OTT, ya itu langsung diborgol gitu loh. Nah ini kasus sudah inkrah, kenapa sampai saat ini tidak diapa-apain? Ini kan menjadi pertanyaan bagi rakyat, bagi kita semua, khususnya kaum emak-emak yang hadir pada hari ini. Ini sebenarnya sudah tidak ranahnya bagi kami, ranah bagi penegak hukum. Ini membuat malu. Bagaimana pendidikan ini sekolah tinggi, tapi diberikan contoh-contoh yang tidak benar untuk rakyat kita. Diberikan contoh-contoh tidak benar bahwa mereka itu harusnya keadilan itu betul-betul ditegakkan, bukan keadilan itu untuk rakyat yang kecil ini. Maka hari ini kami pertanyakan kepada Kejaksaan Agung, jangan tebang pilih, mana yang bisa ditindas itu pasti langsung ditangkap, tapi mana mereka ada backing yang kuat, mereka didiamkan. Ini tidak adil bagi kami, tidak adil bagi bangsa Indonesia. Kami ini bukan lawan polisi, bukan lawan TNI, bukan lawan teman-teman Intel. Jadi kami ini hanya minta hak keadilan dari penegak hukum. Kami tidak melawan, kami ini tidak punya senjata. Kami ini sudah tua renta, tidak punya apa-apa, daya dan upaya sudah tidak ada. Tapi hari ini kami harus memberikan contoh kepada bangsa dan negara, kepada anak cucu kita ke depan lebih baik. Saya memahami kesulitan-kesulitan ini, tapi jangan ini menjadi landasan bagi penegak hukum. Tapi ini harus dimulai, hari ini harus ditegakkan keadilan hari ini. Jadi hukum itu kumpul ke atas, tajam ke bawah. Bagaimana kami akan diam, bagaimana kami akan dibungkam, kami akan tetap teriak, kami akan tetap bersuara untuk menyuarakan hari ini. Betul. Jadi tolong siapapun yang melanggar hukum, mereka ditangkap dan diadili yang seadil-adilnya, bukan untuk siapa yang di belakangnya. Ini yang tidak adil. Berilah keadilan bagi bangsa ini, berikanlah keadilan bagi rakyatmu yang hari ini sedang menderita. Mereka tidak mempunyai lapangan kerja, mereka memakan hanya sulit. Jangan hanya janji kepada rakyat. Janjimu itu adalah nantinya akan kamu telan sendiri. Ini kalau saya tidak mau melihat, mau cebong, mau segala macam, hari ini rakyat Indonesia harus bersatu untuk melawan ketidakadilan di negeri atau di bumi pertiwi ini.
Jangan kami hanya dilihat karena perempuan, kami lihat hanya berapa kintir, tapi kami tetap akan bersuara. Kami tetap akan menyampaikan apa yang menjadi keluhan-keluhan kaum yang lemah. Kondisi hari ini tidak bisa lagi kita dibungkam. Kondisi hari ini kita tidak lagi harus dibedakan antara yang kecil, yang besar, yang kaya dan yang miskin. Justru jomblang banyak rakyat yang miskin, tapi justru mereka yang jadi perampok-perampok ini dilindungi oleh para penguasa oligarki. Tadi sebelum ini saya mendengar itu ada kasus tanah dari Lampung atau mana itu juga rakyat kecil. Mereka itu juga betul-betul mereka diinjak-injak martabatnya. Jadi tolonglah bapak-bapak, ibu-ibu yang punya akses pada penguasa, sampaikan apa yang menjadi keluhan rakyat, sampaikan yang benar. Yang benar itu yang benar, yang salah itu harus katakan yang salah. Janganlah menjadi penjilat. Jadi sekali lagi, tangkap dan adili Silkelker Matutina. Bukan berarti saya tidak suka, dan saya juga mengenal, tapi hari ini harus ditangkap. Kejaksaan Agung berani menangkap Silkelker Matutina. Kalau tidak berani untuk mengadili, berarti Kejagung ini memang ada campur tangan dengan masalah yang hari ini sudah bertahun-tahun tidak juga dieksekusi. Inilah harusnya Kejaksaan Agung segera menangkap dan adili. Ini kan udah 6 tahun loh, bukan sehari 2 hari. Ini yang harusnya, ayo kita sama-sama suarakan. Karena ini adalah menjadi contoh terburuk kalau ini juga tidak ditangkap. Ini adalah menjadi agenda para penguasa untuk eksploitasi terhadap rakyat kecil nantinya. Mereka mempunyai tanah, tapi mereka juga yang ditahan. Ini banyak kasus, banyak persoalan-persoalan yang jadi persoalan hari ini. Tapi manusia satu ini sampai hari ini tidak diapa-apain dan dia di-backingin. Saya tidak mau menunjuk siapa yang membacking, tapi Kejaksaan Agung, tunjukkan keberanianmu, tunjukkan Anda sebagai penegak hukum. Kalau Anda tidak mampu, Anda lebih bagus mundur dan tidak perlu menjadi kejaksaan. Harus gentle, mundur kalau Anda tidak mampu untuk menangkap Silkelker hari ini. Itu yang sebenarnya kami sampaikan kepada pihak Kejaksaan Agung. Tidak mulu-mulu hanya satu yang kita minta, dan yang lain-lain yang harus juga segera ditangkap, yang tadinya sudah menjadi tersangka hari ini dipetieskan. Ini masih banyak deretan-deretan yang harusnya pekerjaan Kejaksaan Agung, pekerjaan kepolisian. Ini masih banyak para koruptor yang besar, mereka dilindungi, tapi orang yang mencuri, yang mengambil hanya kecil-kecil, mereka langsung ditahan. Itu aja yang bisa saya sampaikan kepada semua pihak. Hari ini kami datang punya misi yang harus segera diambil keputusan oleh Kejaksaan Agung. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita udah tadi mendengar dari Gunarti. Satu lagi, ini mereka ini sombong sekali ya. Mereka itu langsung menutup pintu dan juga dibantu oleh polisi. Sekarang begini, mereka itu dapat uang dari mana sih? Dari kita kan, rakyat kan. Kenapa selalu ada kayak pembatas dengan kita? Rakyat loh yang punya negara ini, bukan mereka. Kalau kita memang merasa ada yang keanehan, wajar juga kalau kami ini bertanya, kan gitu. Kalau mereka memang merasa tidak salah, kenapa mereka harus takut bersama sama kami? Kami adalah yang punya negara ini, dan kami dengan pajak kamilah yang membiayai hidup kalian. Ada teman kita dari Pare, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini momen masih Agustusan ya. Jadi kita bagikan dulu merdeka, 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 merdeka.
Dan saya ini dari Parepare, Sulawesi Selatan. Datang khusus untuk ini. Coba bayangkan, jauh-jauh dari Sulawesi Selatan, datang hanya untuk menegakkan yang namanya keadilan dan kebenaran. Dan tepat sekali tanggal 2 September itu nanti kejaksaan tepat 80 tahun. Ya kan? Temanya menarik. Transformasi kejaksaan menuju Indonesia maju. Tapi pertanyaannya, apakah ini hanya slogan kosong? Ini yang menjadi masalah bangsa kita hari ini, bahwa kita hanya selalu berslogan, tapi ibarat jauh panggang dari api. Nah, oleh karena itu kepada kejaksaan, apalagi memandang yang namanya agung, ya, kalau tidak mampu menangkap Sylvester, itu hilangkan saja agungnya. Agung artinya mulia, hebat, jaya. Tapi orang yang seperti Sylvester, yang katanya dilindungi oleh orang besar, kalau saya bukan orang besar, orang kurus. Betul tidak? Betul tidak? Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengajak kepada segenap elemen bangsa untuk bersama-sama menangkap Sylvester. Kita ikuti yel-yelnya. Tangkap, tangkap, tangkap Sylvester, tangkap Sylvester sekarang juga. Tangkap, tangkap, tangkap Sylvester, tangkap Sylvester sekarang juga. Kemudian terakhir, yang dihina, yang difitnah ini adalah Pak JK Yusuf Kalla. Beliau adalah mantan Wapres ke-10 dan ke-12. Ya, ini harus diingat. Orang sekelas JK saja yang dihinakan, yang difitnah, itu Kejaksaan Agung tidak mampu mengusut, tidak mampu menangkap. Bagaimana lagi kalau orang-orang kecil? Bagaimana dengan orang-orang kecil? Nah, ini yang harus kita perhatikan baik-baik, teman-teman semua, saudara-saudara semua. Saya dan Pak JK itu satu asal daerah, ya, dari Makassar. Ada juga orang Makassar, ya. Ya, banyak di sini. Banyak. Ewako. Ada filosofi orang Makassar, yaitu siri napace. Siri artinya kehormatan, rasa malu yang harus dihargai, dan pace itu adalah bentuk empati, rasa persaudaraan. Yang saya khawatirkan, orang-orang dari Bugis Makassar, kalau Jaksa Agung tidak mampu menangkap Sylvester, karena semangat siri napace, dia yang akan menangkap. Di Makassar, di Jakarta ini banyak orang-orang Makassar, banyak orang-orang Bugis. Sebelum orang-orang Bugis Makassar, karena semangat siri napace, saya khawatirkan Sylvester ini akan ditangkap sendiri. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku semua, saya datang jauh-jauh hanya satu niat, jangan sampai hal itu terjadi. Orang-orang Bugis Makassar itu tegas, keras. Bukan berarti kita mau main hakim sendiri, tapi satu niat, tegakkan keadilan untuk Indonesia maju. Ya, ini kita harap menjadi hadiah daripada HUT Kejaksaan yang ke-80 sebagai transformasi kejaksaan menuju Indonesia maju. Saya kira itu saja, teman-teman semua. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Ewako! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedih rasanya ya, padahal ini adalah Kejaksaan Agung yang agung, orang yang pintar, orang yang berkualitas, ya, yang mempunyai kompetensi. Tetapi ketika mak-mak datang ke sini, bukannya diayomi, tapi ditutup pagarnya itu. Rasanya bagaimana ya? Kok sama mak-mak aja nggak santun? Dengarkanlah, ini kalau mak-mak yang hadir sini adalah merupakan perwakilan dari hati nurani rakyat jelata,
akar rumput yang di sebelah sana-sananya. Tapi kok Bapak Mahkamah Agung yang kami agungkan, yang kami cintai, tidak mau menerima kami. Ini bukannya suatu kehormatan, tapi sudah menjatuhkan martabat Kejaksaan Agung. Agungnya jadi hilang karena tidak santun sama emak-emak. Coba ya, tadi Bapak dari Pare bilang ya sepertinya ya bukan ingin mau apa ya, hukum rimba, bukan. Kalau Kejaksaan Agung tidak bisa menangkap Sylvester itu karena sudah ingkrah, tapi tidak juga pada sementara orang yang panggilannya baru sampai sehari ke rumahnya, pada dia korban, dijadikan seperti teroris, menangkap teroris. Itu sangat menyedihkan. Tapi anak-anakku yang bapak-bapak polisi yang di depan emak-emak itu, kalau ini memang tugas, ada pernah bapak-bapak anak-anak muda polisi ketika matanya ini, kamu kok begitu sama kami, kan ditugaskan oleh atasan kami katanya, jadi kami harus nurut emak-emak katanya. Nah, kalau yang ditugaskan oleh atasannya itu baik sesuai dengan hati nuranimu, kalau tidak mencederai kehormatan bangsa, melukai hati-hati rakyat, jangan lakukan. Anakku sayang, bapak-bapak polisi yang muda-muda itu, jangan. Kamu dengarkan saja atasanmu berbicara, kamu diam saja. Itu lebih baik daripada kamu membuat dosa. Ya Bapak polisi, panggil Bapak polisi anak-anak emak yang tercinta, karena membesarkan anak tidak mudah sampai dia mendapat jabatan polisi. Tetapi sekarang sangat menyedihkan rasanya, karena ada apa ya, ada sesuatu dari sana. Jadi polisi kadang-kadang menuruti yang bukan nuraninya, ya. Dia mengerjakan melaksanakan tugas dari pimpinannya yang kadang-kadang tidak sesuai dengan hati nuraninya. Mama di sini tahu, tapi kamu jangan melangkahi, jangan mengambil tindakan yang bagaimana, ya. Kalau melindungi saja, tapi tidak usah berbuat sesuatu yang melebihi. Nah, supaya tidak mencederai hati rakyat, tolonglah Bapak Mahkamah Agung, sekali lagi yang sangat agung di belakang sana, juga bapak-bapak polisi, terimalah kami ini, dengarkan suara hati kami, itu lebih terhormat daripada menutup pagar dan menutup kehadiran kami ke belakang itu, ke dalam kantor itu. Nah, itu saja permintaan dari Mama ARN ini. Ini lihat saja wajahnya, wajah kita di sini itu bersahaja, wajah-wajah baik yang hanya mencari kebenaran, yang hanya ingin mendapatkan keadilan, tidak lebih, tidak neko-neko bangsa Indonesia. Nah, kalau Bapak dengarkan itu, kami kalau diterima kami sekarang ini, berarti Bapak orang yang kami hormati. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini udah 25 menit ya. Kita tadi minta waktunya setengah jam ya. Berarti kurang 5 menit lagi Pak Agus. Kalau misalnya dari dalam belum memberikan kabar, berarti kita lah yang harus gimana? Kita pasti tutup jalan lagi ya. Gitu. Karena apa? Harusnya polisi juga jangan mau direpotin. Kan mereka kan hanya buka pintu saja, kan gitu ya. Jadi sebagai polisi juga harusnya jangan mau direpotin juga gitu. Oke, Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, Pak polisi yang terhormat, Bapak polisi yang ganteng-ganteng di depan. Terima kasih sudah jaga ibu-ibu dan mak-mak dan nenek-nenek semua di sini. Bapak jangan takut dengan kami. Kami adalah hanya orang-orang tua renta yang menginginkan negara ini maju. Negara ini tidak dijajah oleh oligarki, negara yang aman sentosa. Jadi bapak-bapak janganlah benci melihat kami. Kami kesini ingin menyuarakan hati nurani kami yang melihat
keadaan Indonesia saat ini tidak baik-baik saja. Bapak Jaksa yang terhormat, Bapak Hakim yang terhormat, Bapak Jaksa Agung yang terhormat, Bapak adalah anak-anak bangsa Indonesia yang dilahirkan oleh ibu-ibu yang hebat. Ibu-ibu yang hebat melahirkan Bapak menjadi pejabat besar. Tapi alangkah sedihnya orang tua Bapak melahirkan Bapak jika Bapak tidak membela bangsa ini. Kami hanya ingin menanyakan bagaimana rumusan seorang yang telah inkrah ditetapkan sebagai narapidana tahun 2019 bulan Mei, tetapi masih berkeliaran malah dijadikan komisaris. Apakah itu merugikan keuangan negara, ibu-ibu? Keuangan negara itu lebih pantas untuk membiayai anak-anak sekolah yang tidak mampu. Lebih pantas diberikan kepada orang-orang susah, yatim piatu, atau orang-orang tua renta di negeri ini. Mereka mendapatkan uang hasil daripada pengumpulan pajak warga negara Indonesia. Mereka belanjakan dengan foya-foya di atas penderitaan rakyat. Kami tidak rela anak-anak bangsa ini menjadi anak-anak yang bodoh, bodoh hukum, bodoh pelajaran, bodoh tata krama. Semuanya dibodohkan karena kekuasaan yang rakus, kekuasaan yang tidak memihak rakyat, dan kekuasaan yang tidak memihak seluruh warga negara Indonesia di negeri ini. Kami mohon bapak-bapak semua yang ada di Kejaksaan Agung, tolonglah dengar rakyat-rakyat yang sangat sedih, sangat menderita melihat negeri ini. Jangan biarkan negara Indonesia hancur di tangan kekuasaan. Jangan biarkan negara Indonesia hancur oleh satu keluarga. Jangan biarkan negara ini hancur oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak mempunyai kedaulatan atas bangsanya sendiri, tidak mempunyai kebangsaan atas bangsanya sendiri, dan tidak mempunyai rasa yang peduli dan peka terhadap hukum. Jadi 5 menit lagi Pak Polisi, apakah kami bisa, udah lewat, apakah kami bisa masuk ke dalam? Kalau bisa terima kasih banyak, kalau tidak bisa apa masalahnya? Terima kasih. Oke, waktu sudah habis Pak Agus. ARM, kita bikin formasi. Ayo jangan duduk, yuk. Pak Agus, kita hitung dalam hitungan 5 ya. Kalau enggak, kita ke jalan lagi nih. 1, 2, Pak Agus, 2, 3. Bahwa kita tahu Pak Agus yang rokok sana tuh. Kita mau jalan aja Pak. Agus gimana? Pak Agus gimana? Ya, saya nggak mau seperti susah yang harus menunggu 6 tahun. Ya, yakin terima ya. Bentar ya. Oke, katakan, saya menurut Pak. Ya,
ya. Bapak, lihat, kami ini sudah tua Pak, dan kami tidak punya senjata. Saya tidak mesti berapa lama, kemudian sama Pak Polisi, kami disuruh ke sini. Saya tidak tahu ada apa di sini. Jadi berarti Pak, Bapak sekarang ke sana lagi. Pak, saya bayar pajak Pak. Saya itu tidak benar. Dari pihak kepolisian sudah masuk ke dalam, sudah ada jawaban. Kan begini, kami tunggu. Saya tanya ke kepolisian, Pak, jawabannya apa? Belum ada jawaban dari sekarang. Gitu maksud saya, kalau ada koordinasi, sampaikanlah keluar. Kami nggak akan jalan ke sini. Ini kan modelnya di Kejaksaan Agung ini. Saya ini bukan hanya sekali dua kali. Seringkali model seperti ini. Sering dibohongin, nanti ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Memang kami ini perempuan, Pak, tapi juga jangan di model di bola-bola kanan kiri. Kita minta dia 2 atau 3 orang. Kalau gini, kami tadi sebatas 7 orang beserta nanti youtuber kan di depan kan harus ada namanya ini dokumentasi. Saya minta kerendahan Pak Bupati. Gimana nih? Saya mungkin dengan kalau kami disepakati. Oke, begini Pak, kami tidak mungkin kami ke sana karena kami sudah tua. Izinkan. Sini. Jangan nutup jalan. Sekarang di sini, kita akan tetap di sini, tapi kita menghormati institusi ini, yaitu kita lipat dan kita tidak usah pakai ini. Ya? Oke, ditutup. Jangan ada yang di sana. Jangan ada yang ke sana. Satu komando. Jangan ada yang udah Pak. Ya. Oke, jadi kita sebenarnya satu komando. Kita tidak mau ke sana karena dari sana ke sini aja kita udah tenaga, dan ini adalah ibu-ibu semua. Kami di sini karena di sini oleh polisi. Karena setelah kami sampai di sini kami tunggu istri ya. Dengan tugas ini, saya tahu ini adalah rumah. Jadi untuk menghormati kita akan duduk di sini dan kita tidak akan memakai ini. Dilipat semua isunya. Kita bayar pajak dan ya jangan melakukan kami sebagai seorang kontrakan atau yang salah ya.